Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ditunggu umat Yahudi dan umat Kristen, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju. Mengingat dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan kalau kedatangan Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab-kitab suci pendahulunya, seperti Taurat dan Injil, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Saf ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad." Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Tapi jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang juga ditunggu umat Hindu, kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu, bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama itu. Betapa tidak, syariat dari kedua agama itu sangat jauh berbeda. Ternyata berita kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak saja diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil, bahkan ramalan berita kenabian Muhammad SAW juga terdapat dalam kitab suci umat Hindu, kitab Weda. Benarkah itu? Agama Hindu termasuk agama tua di dunia, meski tidak ada kejelasan kapan lahirnya. Namun dalam sejarah dikenal ada 3 periodisasi, yaitu: pertama, perkembangan agama Hindu di India pada zaman Veda tahun 6000 sampai 2000 sebelum Masehi. Kedua, perkembangan zaman Brahmana tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan Hinduisme sudah ada kira-kira 6500 tahun sebelum kedatangan Islam. Adalah Pundit Ved Parkash, profesor bahasa dari Allahabad University di India, yang juga menjadi pandita besar kaum Brahmana. Dalam salah satu bukunya berjudul Kalki Avatar atau Avatar, Petunjuk yang Maha Agung, yang baru diterbitkan, memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu. Sang profesor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah mengajak para pengadut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena menurutnya sebenarnya Muhammad Rasulullah SAW adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual. Profesor Pundit Ved Parkash, penulis buku yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana dan ahli bahasa Sanskerta itu, mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada 8 pendeta besar kaum Hindu, dan mereka semuanya menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu, Weda, tentang ciri-ciri Kalki Avatar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang lahir di Mekah. Profesor Parkash menguatkan pernyataan itu dengan mengutip beberapa hal dari kitab Veda atau Weda, kitab suci agama Hindu. Menurutnya dalam kitab Weda, sosok Kalki Avatar akan menjadi pembawa risalah terakhir atau prophet of Bhagwan, Allah untuk menuntun seluruh dunia. Itu hanya terjadi dalam kasus Nabi Muhammad SAW. Menurut ramalan Hindu, Kalki Avatar akan lahir di sebuah jazirah Islam, dan itu wilayah Arab yang dikenal sebagai Jaziratul Arab. Menurut Profesor Parkash, bapaknya bernama Vishnu Bhagat dan ibunya bernama Somanip dalam bahasa Sanskerta. Vishnu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan arti harfiah dari kata Bhagat adalah hamba atau budak. Dalam bahasa Arab berarti abdun. Oleh karena itu, Vishnu Bhagat dalam bahasa Arab berarti Abdullah, nama Allah. Sedangkan Somanip dalam bahasa Sanskerta berarti damai, aman, dan tentram, yang dalam bahasa Arab berarti kata Aminah. Dan sebagaimana diketahui bahwa ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Dan ini juga berlaku dalam kasus Nabi Muhammad SAW, karena ia lahir di suku Quraisy yang dihormati di Mekah.
Disebutkan pula bahwa Kalki Autar akan diajarkan dalam sebuah gua oleh Bhagwan melalui utusannya sendiri. Hal itu mengingatkan kisah Nabi Muhammad SAW dalam Gua Hiro saat didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkannya tentang wahyu Islam pertama kali. Tertulis dalam buku-buku Hindu bahwa Bhagwan akan memberikan Kalki Autar dengan kuda tercepat, dan dengan bantuan kuda itu ia akan naik di seluruh dunia dan 7 langit. Ini isyarat tentang Buraq dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selain itu ditulis pula bahwa Kalki Autar akan diperkuat dan dibantu oleh Bhagwan. Dalam kasus Nabi Muhammad SAW, beliau dibantu dan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya dalam perang Badar. Kemudian kitab suci umat Hindu terbagi menjadi 3, yaitu Vedas, Upanishad, dan Puranas. Ketiganya dibedakan berdasarkan umurnya. Beberapa menyebutkan kitab tersebut berasal dari sekitar 4.000 tahun yang lalu. Baru-baru ini telah ditemukan bahwa Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab-kitab tersebut. Salah satu bukti yang mengejutkan adalah Jazirah Maharshi Vyasa, yang merupakan tempat suci umat Hindu, merupakan tanah Arab yang dirusak setan. Kemungkinan hal itu berasal dari pra-Islam pagan. Selanjutnya disebutkan Muhammad, yang diperkirakan maksudnya adalah Muhammad, di mana dalam kitab tersebut digambarkan sebagai orang yang akan menuntun orang-orang yang sesat. Dalam kitab itu disebutkan dia akan disunat, berjenggot, fasih, dia akan membuat revolusi besar, dia akan menggumamkan panggilan untuk beribadah, dia akan makan daging hewan halal yang bukan dari babi, dan dia akan melawan bangsa yang tidak beragama. Kesemua itu mengarah pada ciri-ciri Rasulullah SAW. Bhavishya Purana, yang merupakan salah satu Puranas terpenting, memberikan bukti lain. Disebutkan bahwa di negeri asing akan ada seorang guru spiritual yang bernama Muhammad, di mana dia akan menjadi penghuni Arabia. Dia akan mengumpulkan kekuatan besar untuk melawan atau membunuh iblis, dan Allah akan melindunginya dari lawan-lawannya. Kitab Upanishad, yang merupakan kitab tinggi dari Vedas dan banyak digunakan sebagai literatur pelajaran Hindu, menyebutkan nama Nabi Muhammad karena dalam kitab tersebut terdapat pengetahuan yang bersifat ketuhanan yang mengajarkan bagaimana mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Selain itu juga terdapat bukti penting yang disebutkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan itu disebutkan lebih dari 1 kali. Disebutkan pula deskripsi untuk Allah, yaitu nama dewa adalah Allah. Dia adalah salah satu raja seluruh dunia. Dia adalah yang terbesar dari semua, terbaik, paling sempurna, paling suci dari semua, memelihara dari seluruh dunia, yang merupakan pengejauhan tahan bumi dan ruang, dan Tuhan dari semua ciptaan. Dia menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, dan langit. Dia memelihara dari semua burung, binatang, hewan yang hidup di laut, dan mereka yang tidak terlihat oleh mata. Dia adalah penghapus segala kejahatan dan bencana, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dalam Atharva Veda disebutkan yang patut dipuji, yang setiap orang harus memujinya, dan disebutkan namanya Muhammad. Disebutkan pula Muhammad adalah sosok penunggang unta. Menariknya hal itu kontras karena Nabi Indian dilarang untuk menunggang unta, dan Nabi Isa disebutkan mengendarai keledai bukan unta, sehingga jelaslah yang dimaksud sang pengendara unta adalah Muhammad. Pada mantra ke-7 menyebutkan ada orang yang akan menuntun semua manusia, dan Muhammad selalu menegaskan tidak ada pengkhususan yang dituntun, bukan hanya bangsa Israel ataupun bangsa Arab saja, melainkan seluruh umat. Kemudian pada mantra ke-6 berbicara tentang beberapa orang pemberani yang kalah tanpa pertempuran, dan jumlah lawan mereka adalah 10.000. Hal itu bisa menjadi acuan untuk pertempuran sekutu atau parit yang berlangsung pada masa Nabi Muhammad. Jumlah orang-orang yang melakukan pengepungan di sekitar Madinah memang 10.000, dan mereka kalah tanpa pertempuran, karena Allah mengirimkan badai yang akhirnya setelah pengepungan panjang memaksa mereka untuk meninggalkan lokasi. Selanjutnya dalam Rig Veda yang berbicara tentang seseorang yang digambarkan sebagai jujur dan dapat dipercaya, kuat dan murah hati, yang akan menjadi terkenal dengan 10.000. Semua ini adalah karakteristik dari Nabi Muhammad, dan jumlah 10.000 mungkin dimaksudkan untuk jumlah para sahabat Nabi Muhammad yang masuk dalam pemenangan Mekkah.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga menambah ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.